Yuk, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan saya Karwa Pak Haji dari Brebes. 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 Kesini sama siapa? Kesini tujuannya. Kesini sama siapa? Oh, sama keponakan saya. Mana? Alo, ini satu. Ini siapa? Ini ponakan. Ponakan. Iya, betul. Berdua aja. 3 sama anak 1, 4. Anak 1. 4. Tapi dia nggak bisa masuk ke. Anak 1, bapak 1, keponakan 1. Ponakan 2. Oh, ponakan 2. Iya. Apa yang mau diobrolin? Apa yang mau diceritain? Ya gini Pak Haji, ini saya sebelum sakit. Sakit apa kata dokter? Ini diabetes. Diabetes. Udah berapa lama? Ini 6 tahunan. 6 tahun. Gulanya udah berapa? Ya gula itu saya berarti naik turun Pak Haji. Naik turun. Maksimal pernah berapa? Ya 600 sampai Maksimal. 700. Minimal. Minimal ya 220. Oke, ini ke RDI apa masalahnya? Gini Pak Haji, maksud saya ke sini, satu dulu saya sebelum sakit sampai sekarang pun saya ini punya hutang kurang lebih sekitar 500 juta. Kemana? Yang pertama itu ke yayasan. Pakai jaminan nggak? Jaminan sertifikat saya ditahan di sana, dan juga aset mobil saya sudah dijual, tanah saya separuh pun sudah dijual. 500 juta buat apa dulu? Ya 500 juta yaitu pertama untuk bayar ke yayasan kekurangan, dan juga yang ke bank. Yayasan tuh yayasan rentenir atau yayasan apa? Pesantren Pak Haji. Pesantren. Iya, saya pengelola di PKBM. Singkatan dari apa tuh? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang mengeluarkan ijazah paket B, paket C. Bapak jadi apa di situ? Saya dulu dari manajer di sana. Sekarang pun sama jadi manajer, sekarang kan sudah sudah pisah. Berarti kita berdiri sendiri. Ya. Itu. Jadi saya ingin saya ingin bayar hutang ke BPD, ke bank BPD, dan ke yayasan. Ya. Yang kedua, saya pengen harus punya mobil elep. Apa? Mobil elep. Butuh mobil elep. Harus punya mobil elep. Bapak? Ya. Buat apa? Buat transportasi. Panitia dikasih. Kasih. Cepet. Untuk transportasi warga belajar atau anak sekolah, dan juga ya untuk pencarian travel gitu aja. Itu Pak Haji. Hajatnya ya. Hajatnya. Ada lagi? Yang selanjutnya ini ponakan saya belum punya anak. Gampang. Ada suaminya gak? Suaminya nggak ikut. Yang penting ada lakinya dulu. Kalau nggak ada lakinya susah punya anak. Ada lakinya. Gampang. Lo pakai baju laki-laki, bini laki lo pakai baju perempuan. Lo pakai celana dalam laki lo pakai celana dalam lo. Udah ntar bunting tiap malam tiap hari. Amin. Tukeran pakai. Amin. Nanti bunting. Amin. Ada lagi? Yang penting alat kelaminnya masih kanceng nggak suami lo? Benar? Nggak salah. Oh ya udah bunting. Bisa? Jadi Bapak kalau mau sembuh gulanya mesti mandi jam 00. Haji Marco gulanya 500. Sekarang Justru udah itu, normal Pak Haji. 120. Saya kan dikarenakan nggak bisa jalan, tuh semuanya diamputasi. Diamputasi. Iya tuh udah diamputasi. Jadi saya semuanya begini karena nggak bisa jalan Pak Haji. Kalau mandi jam 00 ya susah. Oh udah diamputasi. Udah Dua-duanya. diamputasi dua-duanya. Ini udah 7 bulan, yang ini udah berapa? 4 bulanan. Oh. Itu. Gara-gara diamputasi kenapa? Ya ininya membusuk kaki. Oh. Membusuk kaki.
Ya gimana mau jalan nggak ada begini nggak bisa lah. Ya, insya Walaupun Allah. dilepas herder juga nggak ada. Insya Gua ada Allah. anjing herder di bawah. Insya Allah Pak Haji, ini mungkin bulan Jadi lo depan kalau ya. mau BAB gimana? Hah? Kalau mau BAB? Ya Merangkap bisa. di kasur aja. Di yang, kasur. yang ngurusin siapa? Istri. Jama ini ponakan kalau lagi ada ponakan sama istri. Oh. Gitu. Untuk BAB di kasur aja ditampanin sama saya gitu kan. Istri yang buang. Itu Pak Haji intinya. Jadi saya sebelum sakit begini, ya itu hutang saya sebelum meninggal harus lunas. Itu. Mendingan lo meninggal, nanti sawerannya buat bayar utang. Kalau dia nyawel, ada. Kalau yang nggak ada nyawel nambah utang lagi. Gampang lah bos, gua ajarin bos. Yuk, Siap. bos Kemana, ajarin bos. makasih. Mic-nya mana? Yuk, ajarin. Gimana caranya cair 10 miliar? Yuk, jek. Bismillah. Harus terkabul. Harus ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, hajat terkabul kuncinya harus bikin takjub Allah. Kenapa harus bikin takjub Allah? Supaya Allah bikin takjub kita juga. Apa itu bentuk bikin takjub Allah? Ada dua. Yang pertama adalah sedekah ekstrim. Apa itu sedekah ekstrim? Sedekah tolak balak. Kalau Bapak Ibu dulunya punya utang, maka itu pasti punya kewajiban bayar bunga. Bunga adalah balak kita, tanggung jawab kita, tanggungan kita, sudah kita tanda tangan. Maka harus ada tolaknya. Kalau nggak ada tolaknya, kegulung, menggulung, top up bunganya saja. Utangnya mulanya sebetulnya hanya 1 miliar, bisa jadi 4 miliar. Tamu yang kemarin kewajiban bunganya sudah dihitung ada 4 miliar. Berapa tahun kemarin itu? 5 tahun apa 6 tahun gitu. Tetapi utangnya tetap utuh 4 miliar. Ditanya sama Pak Haji, sedekahmu sudah berapa kalau dihitung bersamaan dengan itu? Sudah lebih 4 miliar belum? Belum, nggak ada. Karena sedekahnya cuma 20.000 sehari. Ada yang lebih parah lagi, angsuran ke banknya 600 juta, bunganya hampir 300 juta, sedekahnya 20.000 Sehari. Tapi udah naik Pak, udah 100 sekarang. Oh, jadi 100. Cuma di-storein. Naiknya 100 usahanya. Ya, ini tolaknya. Jadi kalau ada batu menggelinding, ya, ini kalau penangkalnya hanya kerikil, kegiles enggak? Kegiles. Maka penangkalnya harus minimal sebesar batu itu. Tek. Bertahan, minimal bertahan. Kalau penangkalnya lebih gede, dia akan berhenti. Sehingga akan bisa direcovery lagi. Itu sedekah tolak balak. Maka jangan meninggalkan sedekah. Kalau di RDAY sedekah minimal sedekah subuh dan sedekah Jumat barokah. Berapapun sedekahnya ke RDAY, tolak balak. Sedekah subuh. Kenapa harus Pak Haji namain sedekah subuh? Karena sedekah subuh, orang yang bersedekah pada subuh hari, malaikat mendoakan untuk dilipat gandakan hartanya, diganti oleh Allah. Bagi yang tidak bersedekah,
didoakan untuk dihabiskan rezekinya, tergulung, tergilas. Sedekah ekstrim yang pertama. Yang kedua dengan ibadah ekstrim. Apapun persoalannya, kita harus mendekat ke Allah. Ekstrim. Mendekat ke yang lain boleh, boleh ada juga. Mendekat ke dukun, kiai, mendekat ke gunung, ke laut, ada. Kalau di RDAY tidak diajari untuk dikasih apa-apa, kita kembalikan, kita balik semua yang telah dilakukan oleh mereka kembali kepada Allah. Amalannya sebetulnya dasarnya sama, tapi itu godaan, ibadah ekstrim. Apa yang diajarkan di RDAY, kita ngambil pelajaran dari Al-Quran, dan ini dikerjakan juga oleh mereka. Kita ambil dari surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Berarti orang-orang yang sedang tidur. Suruh apa? Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. 1/2 malam, setengah, di tengah-tengahnya malam. Jam berapa berarti? Jam 12, tengah-tengah malam. Kita nyalakan lilin. Lilinnya dengan apa kita? Dengan sholat tahajud, baca Quran, jaga sampai sepanjang malam. Ada yang goda? Ada. Ngapain kayak gitu? Lewat saya tak bantu. Lewat apa? Persembahan. Saya yang bantu. Pasang lilin. Jagain istrimu, jaga lilin. Suruh apa? Malam-malam ngepet. Suruh ngepet. Malam juga kan? Ekstrim dia untuk mendapatkan harta yang seperti itu pun dia kerjakan secara ekstrim. Tengah malam. Tengah malam, jagain gak tidur. Kita juga tengah malam. Iya. Waktunya sama. Caranya yang berbeda. Kita tidak berserikat dengan siapapun. Kita pasang Allah sebagai pemegang saham utama usaha kita. Kalau berserikat dengan mereka, dengan yang kita tidak tahu, ujung-ujungnya habis ke depannya. Pokoknya harus ke Allah. Kalau ke Allah ada jargonnya, tapi kalau di luar Allah ada jargonnya. Ayo sebutin. Kalau nggak ke Allah dulu. Kalau nggak ke Allah jargonnya apa? Jargon orang-orang yang mendekat kepada yang tadi itu, ke gunung, ke laut, ke makam keramat, ke orang-orang pinter, ada jargon yang mereka motivasi. Dan ini kita harus juga tidak boleh kalah dengan semangat mereka. Coba mereka semangatnya, ungkapan jargonnya, daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, tetangga, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, walaupun harus dimakan setan. Itu kalau gitu. kita nggak ke Allah. Itu. Jargonnya. Kalau kita nggak ke Allah, kenapa? Karena apa yang dia tawarin kita selalu iya. Tumbal iya. Tumbal iya. Maksud pakai tumbal? Jangan dong. Nah, tapi kalau ke Allah jargonnya. Nah, itu harus kita balik, walaupun dengan
ekstrim juga. Kita balik yang tadi, daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, bahkan juga tetangga, lebih baik kita hidup kaya raya tajir melintir, mengamalkan, mempraktekkan ilmu RDAY. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun maksa tengah malam mesti bangun, maksa tengah malam mesti mandi. Karena orang yang mandi jam 00 saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Orang yang mandi jam 00 kaya raya tajir melintir. Orang yang bangun jam 00 mandi senyum apalagi baca Quran, wow, ucapannya pasti mantap. Ini udah dipraktekin sama orang Yahudi.